Tugas Video SPH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda dengan NIM H0321319 dari Prodi Pendidikan Biologi B. Nah, video ini merupakan video tugas dari mata kuliah Struktur Perkembangan Hewan. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Materi. Definisi sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf juga mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungannya. Struktur sel saraf. Badan sel terdiri atas membran sel sitoplasma atau neuroplasma, nukleus, nukleolus, dan retikulum endoplasma. Dendrit yang berfungsi menerima influx yang datang dari ujung akson baik menuju badan sel saraf, dan neurit atau akson yang berfungsi untuk meneruskan influx yang berasal dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Susunan sistem. Saraf pusat. Otak besar berfungsi untuk intelijensi, ingatan, kesadaran, persimbangan, dan pengatur semua gerakan. Otak depan, yaitu pusat pengatur perasaan dan gerakan, pengatur suhu tubuh dan lapar. Otak tengah mengatur gerak refleks mata dan pendengaran. Otak kecil yaitu untuk keseimbangan gerak dan posisi tubuh. Jembatan Farol menghantarkan impuls otot bagian kanan dan kiri, penghubung otot besar dan kecil. Sumsum lanjutan mengatur denyut jantung, perlebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin dan batuk. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghantar impuls ke otak dan mengendalikan gerak refleks. Susunan sistem. Saraf tepi. Sistem saraf somatik atau sadar yaitu terdiri atas sistem saraf aferen dan eferen, contohnya yaitu melangkah dan menoleh. Sedangkan sistem saraf otonom atau tidak sadar yaitu terdiri atas saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik yang bekerja berlawanan, contohnya otot polos, jantung, lambung, usus, dan kelenjar. Gerak dan pengatur impuls. Gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa terdiri atas rangsang, reseptor, neuron sensorik, otak, neuron motorik, dan efektor. Sedang gerak refleks terdiri atas rangsang, reseptor, neuron sensorik, konektor, dan neuron motorik dan efektor. Sedangkan penghantar impuls yang pertama melalui neuron, yaitu terjadi karena perbedaan muatan listrik bagian luar dan dalam membran serabut saraf. Depolarisasi keadaan ketika menerima rangsang impuls permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan bagian dalam positif. Sedangkan melalui sinapsis, yaitu jika impuls telah sampai di membran parasinapsis, vesikel akan menuju membran parasinapsis karena pengaruh CO2+ yang masuk ke banggul sinapsis. Komponen dan fungsi. Sistem saraf. Komponen sistem saraf yaitu terdiri atas reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsang atau indera. Konduktor yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan yaitu sel-sel saraf atau neuron, dan efektor yang merupakan bagian tubuh yang menanggapi rangsangan yaitu otot dan kelenjar. Sedangkan fungsi sistem saraf yaitu yang pertama mengatur organ dan atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja, yang kedua menerima rangsangan untuk mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di lingkungan, dan yang ketiga yaitu mengendalikan dan memberikan reaksi terhadap rangsangan yang terjadi pada tubuh.